Hari ini kita akan panen blueberry, buah panen pertama untuk tahun ini. Meskipun pohonnya tidak banyak, hanya 3 batang, tapi alhamdulillah buahnya sangat lebat. Dan ini baru mau mulai masak. Buahnya masih kecil-kecil. Yang ini, yang pohon yang ini, pohon yang pertama. Nah, sementara pohon stroberi musim panennya sudah mulai habis karena ini season terakhir, tidak ada begitu banyak lagi. Nah, ini kita akan panen blueberry. Ini blueberry seperti ini. Nah, kita akan mengambil buahnya. Alhamdulillah buahnya matang. Bismillah. Manis. Dan ini lagi panen perdana di tahun ini. Jadi pohonnya tidak begitu tinggi, sehingga tingginya hanya berapa, 1 meter. Ini yang paling tinggi, 1 meter dari permukaan. Nah, ini jadi blueberry ini seperti diketahui kaya akan antioksidan. Dan jujur saja ini pertama kali saya memakan blueberry segar organik, karena kami tidak ada menyemprotnya dengan tidak menggunakan pestisida. Alhamdulillah. Kalau rasanya masih masam, artinya belum masak sempurna. Jadi karena ini pengalaman pertama saya memetik, saya harus mencoba dulu buahnya sudah manis atau belum. Jika sudah manis, tandanya sudah masak. Ini kelopaknya lebih besar membuka, tapi kalau belum seperti ini dia agak mengecil gitu, masih mengecil. Tapi kalau udah besar seperti ini, itu tandanya sudah buahnya sudah masak, sudah bisa diambil. Nah, seperti ini. Kita putar. Tengok, masih ada beberapa stroberi. Jadi buah stroberi masih ada beberapa, tidak begitu banyak, tapi alhamdulillah. Nah, ini blueberry kita tinggal rontokkan saja. Nah, tinggal jatuhkan di tempatnya. Seperti ini. Dan kalau buahnya yang sudah masak akan terasa manis, tapi kalau belum sempurna masaknya, nah dia akan ada sedikit asam. Jadi warnanya cantik, dari hijau ke pink muda, terus ke pink, lalu berubah seperti ini. Nah, saya sampai menginjak pohon stroberi. Ini lagi. Jadi buahnya alhamdulillah. Tahun kemarin buahnya banyak, tapi dimakan tupai karena tidak diberi pagar seperti ini, hanya ditutup pakai jaring-jaring kawat, dan tupai bisa lewat, burung juga. Jadi namanya di sini banyak burung pelatuk, tupai, dan kelinci. Kalau kelinci dia memakan daun-daun. Nah, ini ini dia. Seperti ini. Nah, ini lagi seperti ini.
Ini belum masak, masih muda. Ini lagi tersembunyi. Halo. Alhamdulillah. So, kita masukkan ke dalam sini. Wah, hampir penuh ya. Satu masih putih, satu sudah merah, sudah masak. Nah, ini seperti mencari harta karun ya. Seperti ini kelihatan enggak ya? Ini tangkai ya. Sebenarnya belum sempurna, tapi tidak apa, kita petik saja. Ini dia hamanya memakan, lihat nih. Nah, lihat seperti apa, sudah bulung dimakan keong. Keongnya tidak ada cangkang seperti yang saya sudah jelaskan, jadi yang bolong kita buang. Nah, ini lagi, aduh, nah, ini lagi. Nah, ini dia binatang yang saya maksud. Ini dia keong ya. Nah, kelihatan kan, persis seperti, kalau menurut saya sih seperti lintah. Nah itu dia. Nah, ini yang memakan buah stroberi. Ini dia biangnya. Jadi suami menaruh jeratnya dengan menaruhkan ragi, air ragi dicampur gula pasir. Nah, dia tertarik dengan aroma, akan masuk ke dalam. Nah, kita lanjutkan lagi dapat 2 ya, 3, alhamdulillah. Lumayan. Dipanen di penghujung-penghujung, dia biasanya size-nya akan sedikit lebih besar karena buahnya tinggal satu-satu, jadi cukup pupuk, cukup nutrisinya. Kalau pertama kali masih kecil-kecil, hanya satu-satu yang besar. Ini juga belum sempurna, tapi kita ambil daripada dimakan sama keong yang bernama selak. Kita ambil ya. Jadi ya gitu deh. Nah, ini ada satu kecil, berhasil. Kita taruh lagi. Kita lanjutkan pencarian. Oh, ini ada satu di bawah terimpit. So, ini penghabisan, tengok buahnya, ini cabangnya. Tinggal satu yang kecil. Nah, ini makanya ukurannya agak sedikit besar. Nah, ini lagi, tapi belum sempurna, tapi tidak apa-apa, kita ambil saja. Nah, ini lagi. Nah, akhirnya masih tinggal beberapa buah yang belum masak. Nah, kita sudah selesai panen, lalu kita ambil. Oke, inilah dia kebun mungil kami, pohon stroberi yang tengok tunasnya tumbuh. Meskipun tidak banyak, tapi alhamdulillah hasilnya cukup buat sekeluarga. Dan untuk stroberi hasilnya lumayan ketika ini juga masih ada tinggal satu-satu. Nah, ini pohon asparagus. Nah, ini bijinya yang bakal untuk menjadi buah asparagus. Nah, blueberry tidak begitu banyak, tetapi alhamdulillah. Nah, ini stroberi. Nanti di dalam kita cuci dulu sebelum dikonsumsi. Nah, kita akan cek. Nah, ini yang busuk-busuk, buahnya. Ini buahnya busuk-busuk, tadi yang dimakan sama binatang. Ini saya buang sampai
bolong-bolong gini saya buang. Intinya akan kita tutup. Nah ini untuk yang menunggu panen berikutnya buah peach. Buah peach seperti ini. Nah seperti ini. Tapi ini ukurannya masih kecil. Buah peach aslinya kan besar, sama ukurannya dengan buah aprikot atau buah plum. Nah ini buah peach lumayan banyak kalau jadi. Kalau buahnya menjadi nggak dimakan tupai, makanya hasilnya akan lumayan. Nah ini saya bungkus biar tidak diganggu tupai. Nah ini pakai kawat jaring seperti ini. Nah, ada yang tidak terbungkus karena tidak cukup. Nah ini semoga nanti buahnya bisa jadi. Nah ini plum kita tengok juga, saya bungkus ada yang bisa dibungkus, ada yang tidak bisa saya bungkus karena keterbatasan plastik. Nah ini plum sama ukurannya dengan buah peach untuk saat ini plum, daunnya berbeda. Nah ini juga saya bungkus pakai kawat net. Nah ini plum, jadi kalau plum kulitnya licin, kalau peach dia berbulu dan daunnya hampir mirip ya. Cuma buahnya kalau peach dia agak-agak seperti bledru gitu. Nah ini plum. Nah ini dia satu pohon panjang cabangnya. Kita sudah selesai. Nah kalau peach seperti ini tadi, daunnya hampir mirip ya. Begini. Nah look, tengok buah cabenya mini sudah berbuah. Nah itu juga. Nah ini tanaman sejenis kacang-kacangan, saya juga belum tahu, belum pernah memakan, tapi namanya faba bean, sudah mulai berbunga. Ada 6 batang dari biji yang kami semai, 6 biji. Semuanya tumbuh alhamdulillah. Hanya timun yang tidak berhasil karena habis dimakan sama sejenis keong tadi, selak. Itu bekas timun. Nah ini bekas timun. Nah satu-satunya ini yang survive. Kita tidak tahu apakah bisa tumbuh sampai besar tanpa dimakan selak atau tidak timun. Ini kacang buncis, saya tanam kacang buncis. Ada berapa rumpun? Ada 12 batang. Nah itu kacang buncis. Nah ini pohon tim, ini pohon melon, ada 3 rumpun, setiap rumpunnya itu juga kayaknya kurang ini ya. Nah ini pohon tin, ini juga pohon tin, buahnya masih kecil buahnya. Anggurnya sudah mulai besar, lumayan seukuran ini tangan saya. Apa nanti bisa kami memakan buahnya, menunggu sampai masak atau tidak, karena di sini banyak tupai dan saya sedang berpikir harus dibungkus seperti apa, karena buahnya sangat banyak, tidak cukup dibungkus 1-2 saja, sangat banyak, sangat panjang. Nah seperti ini, jadi tupai juga akan memakannya, buahnya. Nah ini seperti apa nantinya akan kita lihat. Nah ini buah yang sangat banyak sekali. Ya, sore semalam mendekati maghrib, angin kencang, buah plum pada berjatuhan, masih ukuran segini, masih kecil, belum begitu masak, sehingga berjatuhan. Saya tidak tahu mau dibuat apa, apakah dibuat manisan atau apa. Dan itu buah blueberry juga pada berjatuhan. Kita lihat ke dalam. Nah ini pohon plum kami sepertinya, oh ya, sudah mulai masak. Buahnya masaknya ukurannya kecil-kecil, apa kurang subur atau bagaimana?
Ini labu sudah mulai besar. Nah, labu di sini tidak seperti labu yang saya tanam di Indonesia. Di Indonesia saya tanam pohonnya akan merambat. Ini berdiri tegak, seperti ini, tidak mau tumbang, tidak mau merambat. Apakah memang jenisnya seperti itu? Nah, berdiri semua, nggak ada yang merambat pohonnya, berdiri tegak. Itu. Nah, ini pohon jagung. Sejauh ini saya menanam 20 batang, tapi hanya 6 batang yang tersisa, 6 batang setengah. Yang lainnya habis dimakan tupai. Akarnya, pangkal dari tanaman jagung dibongkar, lalu pangkalnya dimakan karena mungkin manis atau bagaimana, saya tidak tahu. Dimakan. Nah, ini terpaksa dipagar begini. Hanya ini yang tersisa. Nah, ini pohon buncis, kacang buncis. Nah, ini mulai merambat seperti ini, buncis ya. Nah, ini saya menyemaikan bibit pepaya dan pepaya dan melon. Jadi yang sepertinya tumbuh melon ya, pepayanya belum muncul. Melon harus ditutup. Kalau tidak ditutup, dibongkar tupai, maka akan mati. Nah, ini melon yang sudah mulai besar. Melon. Ini pohon tin. Nah, buahnya terlambat ya. Seharusnya sudah besar-besar, jadi bisa dinikmati. Nah, ini juga tin. Karena kemarin semua pohon-pohonnya kami pindahkan khusus di pinggir pagar begini, jadi biar lebih rapi. Nah, ini juga pohon tin, biar lebih rapi, jadi tubuhnya tidak berantakan. Nah, ini anak gadis menanam tomat, rapat-rapat sekali.